Baik, ini adalah bagian kedua dari video tentang kepemimpinan. Saya lanjutkan. Ada prinsip dalam kepemimpinan yang beberapa hal ini seharusnya bisa menjadi panduan ataupun menjadi kualifikasi ya dari seorang pemimpin begitu. Nah, yang pertama adalah penting seorang pemimpin mengetahui dirinya dan dia bisa melakukan self improvement. Jadi dia bisa melakukan upaya untuk melejitkan dirinya sendiri. Bagaimana seorang pemimpin ketika dia tidak paham kondisi dirinya, tidak memahami apa yang dia miliki, apa yang harus diperbaiki, sehingga dia akan menjadi seorang sosok yang lebih ideal. Nah, ini menjadi penting. Maka seorang pemimpin harus bisa mengerti tentang dirinya begitu. Nah, kemudian dia juga secara teknis harus dia memiliki kemampuan yang mumpuni ya. Secara teknis dia tahu pekerjaan yang dimiliki, kemudian dia juga cukup familiar dengan job desk ya, ataupun tugas-tugas yang dia harus lakukan. Nah, kemudian seorang leader seharusnya bisa mencari tanggung jawab dan kemudian bisa mengambil tanggung jawab itu ya. Jadi berani bertanggung jawab. Ketika seorang pemimpin dia lepas tanggung jawab, dia tidak mau menanggung resiko misalnya dari sebuah tugas, tentu ini menjadi satu pertanyaan dan dia tentu dipertanyakan ya. Maka ketika dia mampu kemudian menganalisis situasi, kemudian dia juga bisa korektif ya kepada apa yang dia lakukan, dia bisa move on kepada tahap-tahap berikutnya yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian seorang pemimpin seharusnya juga bisa membuat sebuah good problem solving, decision making and planning tools. Jadi apa yang harus dilakukan dalam konteks pengambilan keputusan. Ini ada ilustrasi yang sangat menarik. Apa alternatif yang bisa diambil? Apa kemudian sesuatu yang tidak uncertainly ya, ketidakpastian yang akan dihadapi, kemudian juga resiko terburuk yang dihadapi. Nah, kemudian interpersonal issue, masalah-masalah antar sumber daya manusia, dan juga kompleksiti yang lain, permasalahan-permasalahan yang nanti harus bisa memahami situasinya, dia bisa memetakan dengan baik. Nah, kemudian dia bisa menjadi seorang model untuk karyawannya. Nah, maka kalau dia seorang pemimpin tidak bisa menjadi model, ya percuma. Berikutnya. Nah, perlu seorang pemimpin itu memahami semua stafnya, mengenal ya, tidak saya mengetahui mengenal ya dengan sangat baik ya, lebih-lebih karakternya ya, lebih-lebih mungkin sampai ke hobinya. Kalau orang secara kita memahami seluk-beluk staf kita A to Z, maka akan sangat mudah untuk kemudian bisa menyentuh dia, untuk melejitkan motivasi dia dengan apa yang memang dia sukai. Nah, kemudian perlu seorang pemimpin ini memastikan stafnya selalu mendapatkan informasi, stafnya selalu mendapat instruksi yang jelas. Nah, diajak komunikasi untuk tugas-tugas yang harus dicapai. Nah, ini penting. Nah, kemudian penting seorang pemimpin juga bisa membangun ya, meningkatkan sense of responsibility. Jadi rasa tanggung jawab pada stafnya, rasa underbeni dalam bahasa Jawa atas perusahaannya. Dia sekedar
tidak sekedar bekerja dan digaji, tetapi rasa kepemilikan, tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar itu. Kemudian seorang leader, dia harus betul-betul bisa paham, ya. Kemudian dia juga bisa melakukan supervisi yang baik, dan juga bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, maka ini penting menjadi ada sebuah komunikasi dengan stafnya. Nah, kemudian perlu seorang staf ini melatih timnya, selalu meningkatkan kapasitas dari timnya. Nah, jika leader tidak melakukan ini, maka akan sangat berat jalannya target-target dari organisasi ataupun perusahaan. Nah, penting juga seorang pemimpin dia menggunakan semua capability, semua kemampuan dari organisasinya. Masing-masing organisasi, staff maksud saya, itu kan punya kelebihan masing-masing. Kalau pemimpin bisa tahu kelebihan dari masing-masing anak buahnya, dia bisa melejitkan satu persatu dan akan menjadi satu kekuatan yang besar bagi perusahaannya. Kalau dia tidak mengenal dan bisa memaksimalkan kapabilitas dari anggotanya, maka banyak potensi-potensinya tersembunyi. Padahal kalau itu dimanfaatkan, perusahaan bisa lebih baik. Nah, berikutnya. Oke, sekarang pada poin berikutnya kita berbicara bagaimana seorang great leadership itu tercipta. Nah, ada proses, ada jalan menuju terbentuknya kepemimpinan itu. Oke. Pertama adalah penting memahami bahwasanya segala sesuatu itu ada prosesnya, ada tahap-tahap yang harus dilalui, dan miliki keyakinan bahwasanya dia harus bisa mengikuti proses itu dengan baik. Nah, kemudian penting ya, adalah kemudian bisa menginspirasi ya, orang lain, visi yang ingin dicapai. Nah, ketika visi kita jelas, bisa dipahami oleh anak buah, nah ini menjadi satu modal untuk menjadi seorang pemimpin yang besar. Kemudian pastikan semua staf itu diberi kemampuan atau didorong ya, didorong untuk kemudian memaksimalkan semua hal potensi yang dia miliki, alat-alat pada dirinya, kelebihan-kelebihannya untuk menyelesaikan masalah di perusahaan. Nah, kemudian juga penting membangun ya, sekali lagi adalah teladan, karena pemimpin sudah seharusnya bisa memberi contoh. Oke. Nah, kemudian juga pemimpin yang besar dia bisa mengencourage the heart, artinya dia bisa memegang hati, dia bisa menyentuh hati dari stafnya. Ketika dia bisa menyentuh hati stafnya, yakinlah dia akan sukses. Si staff di perusahaan pasti mau mengerahkan daya upayanya karena sudah tersentuh hatinya, kira-kira begitu. Nah, oke, itu. Sekarang di tahap terakhir ini kita akan diskusikan beberapa teori kepemimpinan. Oke, nanti kita akan lanjutkan di bagian ketiga dari video ini. Terima kasih.